relik, tersembunyi jauh di bawah tanah, atau suatu tempat misterius di pegunungan. Tapi reruntuhan Sekte Alam Zuhu jelas merupakan kota yang megah. Letaknya begitu saja di dataran, sekilas terlihat jelas. Ada jutaan istana besar dan kecil di kota ini, tetapi pada dasarnya istana tersebut berukuran sebesar tempat tinggal orang normal. Hanya yang di tengah kota saja yang paling istimewa. Volume dan luasnya 100 kali lipat dari istana biasa, terletak di kota dengan postur seperti raja sehingga menarik perhatian. Istana di sini bebas masuk dan keluar, jadi ada orang di mana-mana di dalam dan di luar kota. Bahkan banyak orang yang mendirikan warung dan mulai berbisnis di sini. Belum lagi, cukup banyak orang yang membelinya. Ini menarik. Chu Feng dengan santai menyamar sebagai manusia dan berjalan ke kota reruntuhan. Chu Feng tidak berani berpura-pura sebelumnya karena masalah Zhao Hong. Seorang pria misterius mengancam Chu Feng dengan Zhao Hong, tidak membiarkan Chu Feng menyamarkan wajahnya. Tapi Chu Feng sudah lama curiga apakah orang itu adalah musuh atau teman, lagi pula jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Chu Feng, tidak perlu bersusah payah. Jadi ketika dia menghadapi keadaan khusus nanti dan Chu Feng harus menyamar, Chu Feng hanya menyamar. Saya juga ingin menggunakan ini untuk menguji apakah orang itu benar-benar akan menyakiti Zhao Hong atau dirinya sendiri karena penyamarannya, atau apakah dia hanya mencoba menakut-nakuti Chu Feng. Hasilnya aman dan sehat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lain tidak sekuat itu, jadi dia tidak mengetahui bahwa Chu Feng sedang menyamar, dan tentu saja dia tidak akan menemukan Chu Feng dalam masalah. Tapi Chu Feng lebih mau mempercayai tebakannya, pihak lain mungkin saja senior yang ingin memaksanya untuk tumbuh dewasa, dan Zhao Hong harus aman dan sehat. Tapi bagaimanapun juga, Chu Feng setidaknya bisa berpura-pura. Bagaimanapun juga, Chu Feng masih perlu terus berlatih ketika menghadapi situasi yang diinginkan dari Istana Suci Tujuh Alam. Jika dia tidak bisa menyamar dan bersembunyi, niscaya akan terlalu sulit. Justru karena dia bisa menyamarkan penampilannya dan memasuki tempat ini, terlalu mudah bagi Chu Feng untuk mengumpulkan informasi. Segera Chu Feng mengetahui situasi spesifik tempat ini. Kota ini penuh dengan reruntuhan, dan hampir setiap istana, tidak peduli seberapa besar atau kecil, aslinya berisi harta karun. Seiring berjalannya waktu, informasi di istana ini telah rusak, dan harta karun di dalamnya telah lama hilang. Formasinya juga menghilang. Itu sebabnya semua orang berani datang dan pergi sesuka hati, bahkan ada yang tinggal di dalamnya. Sejauh ini, hanya satu istana yang belum hancur. Itu yang terletak di tengah reruntuhan ini. Setelah melewati gerbang penghalang istana besar, Chu Feng menemukan ada hal lain yang terjadi di dalam. Istana ini sudah cukup besar, tetapi bagian dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Misalnya, saat ini, apa yang dimasuki Chu Feng adalah aula yang luas. Seberapa besar aula yang luas ini? Jauh lebih besar dari kota ini. Namun, metode para spiritualis dunia yang kuat adalah hal yang normal. Meskipun aula utama besar, namun sangat kosong. Hanya bagian dalam aula utama yang dapat menarik perhatian Chu Feng. Di tengahnya ada gerbang penghalang besar. Gerbang penghalang ini sangat menarik, dan sebenarnya ada sebuah bait besar yang tergantung di atasnya. Setiap orang di Sanglian memiliki batasan, dan batasannya berbeda-beda. Di baris kedua, satu-satunya yang bisa ditemukan di sini adalah naga dalam tubuh manusia. Layar horizontal, masuk dengan hati-hati, masuk dengan hati-hati. Bait sederhana dan mudah dipahami ini memperingatkan orang-orang akan bahaya di tempat ini. Yang perlu disebutkan adalah ada dua perisai perak besar yang berdiri di kedua ujung gerbang penghalang. Ukuran perisai perak sebenarnya hampir sama dengan gerbang penghalang. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat,
lebih baik dikatakan bahwa itu adalah perisai daripada token yang diperbesar. Apalagi, nama dua orang tertulis di dua perisai besar itu. Salah satunya adalah Jie Tianran. Yang lainnya adalah Jie Tian. Apa itu? Ada banyak orang berkumpul di aula. Chu Feng secara acak menemukan seorang pria dengan bopeng di wajahnya dan bertanya. Kamu bahkan tidak tahu ini. Pria bopeng itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia mulai memberitahu Chu Feng tanpa henti. Ternyata, dua perisai, masing-masing berisi dunia formasi. Selama Anda memiliki cukup pencapaian dalam seni pesona, Anda dapat memasukinya melalui observasi dan menantangnya. Adapun mengapa ada dua formasi, karena kedua formasi tersebut terbagi menjadi generasi muda dan generasi tua. Secara alami, hanya orang terkuat di setiap era yang dapat menghancurkan formasi di dalam perisai. Selama formasi di perisai rusak, itu setara dengan mendapatkan medali emas bebas kematian, dan Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari reruntuhan ini. Namun, dua medali emas bebas kematian ini selalu ditempati oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Generasi yang lebih tua, untuk waktu yang lama, adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini, Jie Tianran. Sedangkan untuk jalur junior, ditempati oleh junior dari Istana Suci Tujuh Alam secara bergantian. Lagi pula, batasan generasi junior adalah 100 tahun, dan mereka yang berusia di atas 100 tahun bukanlah junior, bahkan jika mereka telah menempati token bebas kematian ini, mereka akan secara otomatis dihapus setelah usianya berlalu, dan itu akan terjadi, ditempati oleh para jenius junior baru. Tapi ngomong-ngomong, sebagian besar orang yang mampu menempatinya dalam waktu lama dalam catatan memicu token perak. Hanya satu orang yang pernah menyerahkan token bebas kematian dan mengubahnya menjadi emas. Itu ada spekulasi bahwa token emas bebas kematian lebih efektif, tapi ini hanya tebakan, tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Kata pria bopeng itu. Jika tebakanku benar, orang yang memiliki token emas bebas kematian adalah Jie Ranxing, kan? Tanya Chu Feng. Oh, kamu pintar. Jadi dari warna token ini, kita juga dapat melihat bahwa senior Jie Ranxing tidak hanya tak tertandingi pada masanya. Bahkan di dunia sekarang ini, dikatakan bahwa dunia seni bela diri telah diwariskan, sampai hari ini. Junior era ketika para jenius berada pada puncaknya tidak ada bandingannya. Kata pria bopeng itu. Di mana Ling Qiao? Apakah kamu belum pernah menantangnya sebelumnya? Tanya Chu Feng. Di era sekarang, medali emas junior untuk kekebalan dari kematian selalu ditempati oleh Ling Xiao. Tetapi beberapa hari yang lalu, Realm Heaven datang dan langsung memecahkan rekor Ling Xiao sebelumnya, meninggalkan namanya. Pria bopeng itu takut Chu Feng tidak memahami situasinya, jadi dia secara khusus bertanya, Jie Tian, Anda pasti pernah mendengarnya, kan? Tuan Jie Tianian, putra Tuan Jie Mubai, juga pemilik dari garis keturunan raja. Itu dia. Departemen, khususnya pria bopeng beralih ke transmisi rahasia. Tetapi beberapa waktu lalu, Jie Tian ini adalah orang pertama yang tersingkir dari puncak 9 surga. Semua orang berpikir bahwa Jie Tian ini memiliki reputasi yang salah. Tapi sekarang, melihatnya, Jie Tian benar-benar dapat menembus langit spiritual. Dengan rekornya dan tanda bebas kematian dari generasi sekarang, dia seharusnya masih sangat kuat. Saya hanya tidak tahu, antara dia dan putra Jie Ranxing, Chu Feng, yang pesonanya tekniknya lebih baik. Pokoknya, secara pribadi, saya lebih optimis tentang Chu Feng, hehe. Mendengar apa yang dia katakan, Chu Feng mau tidak mau bertanya, mengapa kamu optimis tentang Chu Feng? Mendengar Chu Feng menanyakan ini, pria bopeng itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia masih mengirimkan pesan secara diam-diam, dia mulai mengedipkan mata dan ekspresi berlebihan.
Chu Feng adalah orang nomor satu di KTT 9 Surga, dan dia juga pemilik garis keturunan raja. Saya mendengar bahwa para jenius yang berpartisipasi dalam KTT 9 Surga, meskipun mereka dihalangi oleh kekuatan 7 alam istana suci, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan umum, tetapi secara pribadi mereka semua memuji Chu Feng. Hari itu, junior dari keluarga kuno sangat merajalela di puncak 9 surga. Semua junior ditindas, bahkan Xian Hai Shaoyu pun ditindas. Tapi Chu Feng berdiri dan mengalahkan junior dari keluarga kuno, menyelamatkan wajahku sebagai pejuang kontemporer. Inilah orang yang membawa kemuliaan bagi pejuang kontemporerku. Chu Feng ini, punya reputasi yang bagus. Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tentu saja, terutama junior masa kini, berapa banyak orang yang bukan dari pasukan teratas yang tidak menghargai Chu Feng. Kamu tahu, klan naga totem telah memberontak. Bagaimana Long Chengyu dan yang lainnya bisa naik ke puncak 9 surga tidak terluka? Itu Chu Feng. Dia menyelamatkan mereka. Dia mampu, dan dia menghargai cinta dan keadilan. Dia adalah harta karun di dunia ini. Sayang sekali. Pada titik ini, si bopeng pria itu tampak menyesal. Sayang sekali. Tanya Chu Feng. Sayang sekali Chu Feng tidak datang ke sini. Dia sepertinya tidak tertarik dengan reruntuhan sekte alam bela diri leluhur. Saya belum pernah mendengar rumor bahwa dia telah muncul di reruntuhan sekte bela diri leluhur. Realem Sect. Jika dia datang, dia secara alami akan tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan Jie Tian. Kata orang itu.